Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Darman, guru informatika SMA Negeri 4 Siutapina, Kabupaten Buton, yang merupakan salah satu peserta BIMTEK Guru Informatika jenjang SMA SMK fase E tahun 2024. Jadi pada video pertemuan yang keempat ini, saya akan kembali memaparkan resume terkait materi modul 4 tentang pedagogik informatika dengan 4 bagian. Yang pertama itu prinsip pedagogik, yang kedua HOTS, yang ketiga TIPEK, dan yang terakhir desain pembelajaran. Jadi seperti biasa pada modul 4 ini memuat 3 hal. Yang pertama, bagaimana pemikiran reflektif terkait pengamalan belajar mandiri modul 4. Yang kedua, analisis implementasi modul 4 dengan konteks sebagai guru informatika. Yang ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari pada pengalaman di masa lalu, penerapan yang di masa yang akan datang, kemudian konsep praktik baik yang akan dilakukan dari modul maupun sekolah lain. Jadi terkait pemikiran reflektif ini, yang pertama adalah pengalaman belajar baru. Di sini saya mempelajari 4 bagian utama pada modul ini, antara lain seperti prinsip-prinsip pedagogik, HOTS, TIPEK, dan desain pembelajaran. Pengalaman yang paling berkesan ini salah satunya yaitu bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran menggunakan kerangka TIPEK. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan. Jadi memang pada awalnya saya merasa sedikit cemas ya, karena banyaknya materi yang harus saya pelajari. Namun dengan seiring berjalannya waktu, saya merasa semakin termotivasi dan antusias karena dapat melihat bagaimana teori-teori ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Apalagi materi pada modul ini adalah yang berkaitan dengan kebutuhan seorang pendidik atau guru. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik dari proses belajar ini. Proses belajar yang dilakukan secara mandiri memberikan fleksibilitas waktu dan memungkinkan saya untuk mengeksplorasi materi lebih dalam. Selain itu, modul ini memberikan banyak contoh praktis yang sangat baik dan membantu, seperti bagaimana cara memahami peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran, dan bagaimana penyusunan pembelajaran. Yang keempat, apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi berkaitan dengan perbaikan dalam proses pembelajaran ini, apa yang saya alami itu saya merasa perlu lebih banyak lagi diskusi dan interaksi dengan rekan sejawat untuk saling bertukar pengalaman dan pemahaman baik dalam kelas ini maupun pada rekan-rekan guru di sekolah. Oleh karena itu, forum diskusi atau kelompok belajar mungkin bisa menjadi tambahan yang sangat baik. Yang kedua, resume yang kedua yaitu terkait dengan analisis implementasi dalam konteks guru. Jadi yang pertama ini pertanyaan kritis. Yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan TIPEK dalam kurikulum yang sudah ada saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana mengatur efektivitas penerapan HOTS dalam pembelajaran informatika. Yang kedua yaitu wawasan baru. Jadi yang pertama itu, salah satu wawasan baru adalah pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan kolaboratif tentunya. Kemudian wawasan baru yang kedua yaitu
cara mengenal karakteristik peserta didik, cara mengimplementasikan model pembelajaran, serta cara mengimplementasikan pembelajaran HOTS dan TPEC. Nah, ini merupakan wawasan baru yang kami dapatkan dari modul 4 ini. Kemudian yang ketiga, tantangan. Ada 2 tantangan sesuai dengan konteks guru. Yang paling utama adalah kurangnya fasilitas teknologi sekolah yang masih terbatas. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru dari beberapa guru juga masih menjadi hambatan. Yang kedua, sebagai guru informatika, saya dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogik ini dengan baik, menguasai pembelajaran yang berpotensi hingga kerangka kompetensi ini bisa tercapai. Yang keempat, alternatif solusi dari masalah yang dihadapi. Yang pertama, untuk mengatasi tantangan ini tentunya solusi atau alternatif solusi itu dibutuhkan. Maka bisa dilakukan pelatihan interaktif bagi guru-guru dan mencari solusi teknologi lebih terjangkau, artinya fasilitas yang lebih terjangkau, dan penggunaan alat pembelajaran yang sederhana juga, namun efektif untuk bisa menjadi solusi. Ya. Yang kedua, harus saling berkolaborasi dengan guru sejawat, baik itu mungkin guru informatika maupun guru mata pelajaran lain. Resume yang ketiga yaitu hubungan topik yang dipelajari. Pertama, ini adalah pengalaman di masa lalu. Jadi pengalaman saya sebagai guru informatika sebelumnya itu ya sangat membantu dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam modul ini. Beberapa konsep seperti HOTS dan TPEC itu sebenarnya saya sudah terapkan ya, namun pada modul ini jujur sangat memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi. Tuh. Yang kedua yaitu masih seputar keterhubungan topik, yaitu penerapan di masa yang akan datang. Saya berencana untuk mengimplementasikan modul ini seperti pembelajaran berbasis proyek, dan jika fasilitas sekolah itu tidak memadai, maka saya akan menggunakan teknologi yang ada untuk meningkatkan interaktif di kelas. Selain itu juga akan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Yang ketiga, konsep atau praktik baik dari modul atau sumber bahan ajar lain. Dari sumber lain, saya belajar bahwa lagi-lagi kolaborasi antara guru dan penggunaan teknologi pembelajaran seperti media alat bantu, misalnya LMS, itu sangat efektif. Berkaitan dengan hal ini, maka saya akan menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar di masa yang akan datang. Yang keempat atau yang terakhir itu konsep atau praktik baik dari mata pelajaran atau kegiatan lain di dalam sekolah. Praktik baik dari mata pelajaran lain seperti pendekatan berbasis inquiry dari mata pelajaran lain juga bisa kita integrasikan dalam pembelajaran informatika. Kemudian mengajarkan siswa untuk bertanya dan mencari jawaban sendiri akan sangat berguna dalam pembelajaran informatika. Jadi demikian pemaparan resume modul 4 ini tentang pedagogik informatika, di mana mencakup prinsip pedagogik, HOTS, TPEC, dan desain pembelajaran pada BIMTEK penguatan kompetensi guru informatika jenjang SMA SMK fase E angkatan 2 tahun 2024. Terima kasih.